Baik, shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin berbagi sedikit akan penderitaan. Secara khusus kita akan melihat tentang penderitaan yang bisa menentangkan frustasi dalam kehidupan daripada manusia. Maka kalau kita berbicara akan penderitaan, kita memang mengakui bahwa terkadang penderitaan itu adalah sesuatu yang tidak adil dalam kehidupan daripada manusia. Sebagai contoh, ada orang yang jahat tapi hidupnya baik. Ada orang yang baik yang takut akan Tuhan tapi hidupnya penuh dengan penderitaan yang ada. Atau mungkin contoh yang lain, ada anak muda yang takut akan Tuhan tapi matinya muda. Sedangkan ada orang yang sangat jahat di hadapan Tuhan, berbuat kejam dan sebagainya, tetapi mempunyai umur yang sangat panjang. Maka bisa kita lihat atau kita katakan bahwa ini sesuatu yang tidak adil dalam kehidupan daripada manusia. Apalagi kita punya Tuhan yang mengasihi, maka kita bisa komplain, kita bisa datang kepada Tuhan dan kita bisa menyatakan akan hal ini. Dan juga Bapak Ibu, selain daripada itu, penderitaan itu juga bisa kita katakan membuat orang itu bisa frustasi dalam kehidupan dia. Karena kita tahu dan kita juga melihat bahwa banyak orang-orang yang takut akan Tuhan, dirinya, keluarganya, tetapi ada orang-orang tertentu yang mengalami penderitaan yang berkepanjangan dalam hidupnya. Dia mungkin sakit sudah belasan tahun, mereka sudah berdoa, mereka sudah meminta kepada Tuhan, tetapi tidak datang yang namanya kesembuhan. Tidak ada yang namanya jalan keluar. Sama juga mungkin dalam kesulitan ekonomi, mereka sudah mengalami itu sepanjang hidup mereka, tetapi sepertinya tidak ada pertolongan, bahkan sesuatu yang berarti yang dibuat Tuhan dalam hidup mereka. Maka tentu hal ini bisa membuat orang-orang tersebut sangat frustasi dalam hidup mereka, dan mereka datang kepada Tuhan, mereka hanya datang, mereka hanya berdoa, dan mereka hanya pasrah kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Nah, tetapi apakah memang kita hanya punya sikap seperti itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Apakah kita tidak bisa menikmati akan kehadiran Tuhan dalam penderitaan kita? Apakah kita tidak bisa melihat Tuhan sehingga dengan sukacita kita bisa menghadapi akan penderitaan-penderitaan tersebut? Karena kalau kita mau telusuri apa yang Tuhan lakukan bagi kita, maka itu merupakan hal yang sudah sangat terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu bayangkan, Tuhan sudah datang dan mati bagi kita. Yesus Kristus mengorbankan dirinya dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan bagi saya dan juga tentu kita semua, bahwa itu merupakan hal yang sangat berarti dalam kehidupan daripada manusia. Itu merupakan hal yang sangat utama dalam kehidupan daripada manusia. Kalau misalnya kita mau katakan seperti ini, segala berkat yang kita dapat di dunia ini, itu di total pun itu tidak ada banding dengan kemuliaan surgawi. Sama juga dengan penderitaan di neraka, itu bisa kita katakan bahwa seluruh penderitaan yang kita hadapi pada saat ini di dunia, di total pun tidak sama dengan penderitaan di neraka. Maka di sini kita melihat bahwa Allah itu sudah sangat baik bagi kita, Allah itu sangat memperhatikan bagi kita, maka Dia sudah memberikan yang utama dalam hidup kita. Maka seharusnya pada waktu kita memikirkan akan semuanya itu, bahkan dalam kondisi-kondisi penderitaan yang sulit, penderitaan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, maka kita bisa bersuka cita, kita bisa berterima kasih, karena kita melihat bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita dalam hidup ini, dan kita sudah diberikan satu janji yang sangat berarti, dan itu pasti akan terjadi. Maka tentu ini akan membuat kita menghadapi sikap yang berbeda dalam penderitaan-penderitaan yang ada, karena kita melihat dan kita tahu bahwa Tuhan sudah mati bagi kita. Nah, Bapak Ibu, bisa jadi itu merupakan satu-satunya, bisa jadi yang merupakan pengharapan bagi kita di dunia ini, dan sepertinya jalan lain itu tidak kunjung terbuka. Karena sangat panjang penderitaan itu, jalan lain sepertinya tidak terbuka. Tetapi bisa jadi ini merupakan satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya yang membuat hati kita bisa tersenyum, karena kita sadar bahwa kita sudah mendapatkan hadiah yang utama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.